Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Untuk sesi pelatihan ini, Lindong tahu bahwa itu mungkin akan menyebabkan keributan dan mengundang banyak masalah yang tidak perlu. Karena itu dia menginstruksikan Little Flame untuk melepaskan kecepatan maksimumnya. Setelah terbang selama hampir 2 jam, dia langsung terbang melintasi dataran rumput yang tampak tak berujung. Di belakang dataran rumput itu ada barisan pegunungan yang tak berujung. Pegunungan diselimuti oleh awan dan kabut. Puncak gunung semuanya tajam dan berbahaya. Sementara raungan seperti binatang buas terus-menerus bergema dengan samar. Secara umum, ini adalah area di mana binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan hampir tidak ada manusia yang akan datang ke sini. Lagi pula, dibandingkan dengan di luar, binatang iblis di medan perang kuno jauh lebih kuat dan ganas. Namun menurut pendapat Lindong, dia lebih suka berlatih saat dia dikelilingi oleh binatang iblis daripada mengambil resiko mengungkapkan rahasianya. Simbol leluhur melahapnya sangat hebat dan jika seseorang melihatnya, itu pasti akan mengundang banyak masalah. Lebih jauh lagi saat ini meskipun Lindong memiliki beberapa kemampuan bertahan, di hadapan seorang praktisi elit sejati dia hampir tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu sebelum dia memiliki kekuatan sejati, dia tidak ingin ada yang tahu tentang simbol leluhur yang melahapnya. Ayo pilih tempat ini. Berkenan dengan tempat ini, Xiaodou juga cukup senang. Meskipun ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, dengan Xiaodou yang melindunginya, Lindong sedikit aman. Lindong menganggukkan kepalanya sebelum telapak tangannya Pada saat ini Lindong menganggukkan kepalanya sebelum telapak tangannya mengetuk Little Flame. Segera yang terakhir mengepakkan sayapnya yang berdarah sebelum mendarat di puncak salah satu gunung. Setelah Lindong melompat turun dari punggung Little Flame, tanpa basa-basi lagi dia langsung duduk di atas batu hijau di dekatnya. Namun ketika Lindong duduk, dia tidak segera memulai kultivasi. Sebagai gantinya dia dengan lembut menutup matanya dan membiarkan seni kultivasi tubuh emas nirvana kecil mengalir di otaknya seperti aliran yang lembut. Pada saat yang sama, pikirannya tampak diam-diam menjadi tenang. Lindong tetap dalam keadaan ini selama beberapa menit sebelum dia dengan lembut menghembuskan udara putih. Sementara itu ekspresinya berubah semakin serius. Tanpa basa-basi lagi, dia menggerakkan pikirannya sebelum simbol pemakan leluhur yang melayang di istana Niwanya segera melayang keluar. Satu simbol leluhur kuno yang tampaknya telah ada sejak awal diam-diam melayang di depan Lindong. Saat terus menggeliat, itu membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mereka tampak seperti simbol misterius yang ditempa oleh surga. Itu adalah pemandangan yang sangat ajaib. Namun saat simbol leluhur yang melahap muncul, semua kekuatan Yuan di wilayah ini mulai menunjukkan tanda-tanda amukan. Melahap simbol leluhur, melahap dunia. Mata Lindong serius saat dia menatap simbol leluhur melahapnya. Setelah itu segel tangannya tiba-tiba berubah sementara raungan yang dalam bergema di bibirnya. Saat segel tangan Lindong berubah, simbol leluhur melahap yang awalnya seukuran telapak tangan itu mulai tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya dengan hitungan detik, itu telah berubah menjadi lubang hitam besar setinggi 100 kaki. Itu melayang di atas kepala Lindong karena perlahan tumbuh. Lubang hitam menyelimuti puncak gunung. Saat perlahan-lahan menggeliat melintasi gunung, batu yang tak terhitung jumlahnya dan pohon-pohon besar semuanya hanyut ke dalam lubang hitam sebelum mereka benar-benar dimakan. Saat lubang hitamnya tumbuh, domain ini akhirnya benar-benar meletus. Saat pegunungan berguncang, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai berkumpul bersama pada tingkat yang mengerikan. Sebelum mereka membentuk pilar bercahaya kekuatan Yuan dan terus-menerus menyembur ke dalam lubang hitam itu. Saat kekuatan Yuan di domain ini menuju, posisi tengah lubang hitam itu terus-menerus menggeliat.
Sementara aliran energi merah menyala menyembur keluar dari lubang hitam itu dan dengan cepat menuju ke arah Lindong. Ketika dia melihat energi merah menyala yang masuk, Lindong tanpa sadar menghirup udara dingin. Kekuatan penuh dari simbol leluhur yang memakannya telah mengejutkannya. Sama seperti Lindong yang terkejut, energi merah menyala telah mengalir. Begitu mereka melakukan kontak, kulit Lindong mulai mendidih sementara suara cekikikan terus bergema dari kulitnya. Nirvana Ki memang sangat kuat dan ajaib. Namun itu bukan tugas yang mudah untuk menyerapnya. Bahkan ketika setengah langkah ke tahap Nirvana menyerap Nirvana Ki, dia harus sangat berhati-hati. Jika seseorang menyerap terlalu banyak, ada kemungkinan seseorang dapat langsung menghancurkan tubuhnya. Berkat rasa sakit yang membakar, Lindong segera menggertakkan giginya sementara semua otot tubuhnya mulai menegang. Nak, ini bukan caramu mengolah tubuh emas Nirvana kecil. Jika kau ingin menguasai tubuh emas Nirvana kecil, kau harus mengaktifkan secret arts-mu dan menggunakan Nirvana Ki untuk memperbaiki setiap tulang dan otot di tubuhmu agar dapat mengalami metamorfosis sempurna. Meskipun kau akan menderita sedikit, itu akan sangat bermanfaat ketika kau mencoba untuk menyerang tahap Nirvana di masa depan. Namun jika kau bahkan tidak bisa bertahan dari jejak ini, maka ketika kau mencoba untuk menyerap tahap Nirvana di masa depan, kau akan gagal 9 dari 10 kali. Saat dia menatap Lindong yang tampaknya diselimuti oleh api, suara Xiaodou jelas bergema di telinga Lindong. Biarkan Nirvana Ki mengalir melalui tubuhmu dan memperbaiki otot dan tulangmu. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaodou, Lindong dengan kejam menggertakkan giginya. Sebelum dia secara bertahap mengendurkan otot-ototnya yang tegang. Saat dia berhenti melawan, Nirvana Ki yang berapi-api itu langsung menyembur ke tubuhnya dari segala arah. Sementara itu Lindong merasa tubuhnya seperti terbakar. Saat sensasi terbakar muncul di tulang, otot, dan bahkan organ dalamnya. Sensasi itu seolah-olah dia dibakar sampai garing. Saat dia merasakan sensasi terbakar yang mendidih di sekujur tubuhnya, Lindong menggertakkan giginya. Sebelum matahari yang bersinar perlahan muncul dari dalam tubuhnya, seketika tubuh fisiknya menegang sementara sensasi terbakar itu sedikit mereda. Meskipun Nirvana Ki yang mengalir melalui tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya, berkat rasa sakit yang tajam itu Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa dimanapun Nirvana Ki disikat, otot dan tulang di sana akan menguat. Pada saat yang sama, energi pembakaran yang kuat mengalir di dalam ototnya dan sepertinya kekuatan mengerikan yang akan meletus setiap saat. Di udara, lubang hitam yang dibentuk oleh simbol leluhur melahap masih berputar perlahan, sementara aliran Yuan Power yang menakutkan meletus. Sementara itu semua kekuatan Yuan di pegunungan ini terus berkumpul bersama. Sementara Ki Nirvana yang menyelimuti tubuh Lindong tumbuh semakin tebal. Saat Nirvana Ki tumbuh semakin kaya, Nirvana Ki benar-benar berubah menjadi api yang aneh. Api ini benar-benar membungkus diri di sekitar Lindong. Sementara setiap dedaunan dalam radius 100 mil dari Lindong mulai membusuk secara bertahap seolah-olah air di dalamnya perlahan menguap. Saat api berkobar, tubuh Lindong bergetar hebat. Sementara teriakan kesakitan menembus api dan memantul melintasi pegunungan. Xiaodou sudah mundur agak jauh saat menatap pemandangan ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun tahap Nirvana sangat kuat dan itu bukan prestasi berarti untuk mencapainya. Meskipun tubuh Lindong cukup kuat, tidak ada jaminan bahwa dia akan benar-benar berhasil. Toh semuanya masih mengandalkan keuletannya sendiri. Nah, jika kau berhasil menahan api Nirvana Ki, di masa depan peluangmu untuk menembus ke tahap Nirvana akan melonjak. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Waktu berlalu. Dalam waktu 2 hari ini, raungan kesakitan Lindong terus bergema di dalam api. Orang hanya bisa membayangkan intensitas rasa sakit yang dia alami. Namun Xiaodou hanya bisa berdiri tanpa daya. Jenis pelatihan ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan Lindong. Jika dia bisa menahannya, dia secara alami akan mengalami metamorfosis. Namun jika dia gagal melakukannya, maka Lindong akan berakhir seperti tumpukan tulang yang dia lihat di dalam tablet kuno Great Westerland.
Namun meskipun orang lain cukup beruntung untuk memiliki tulang mereka yang tersisa, mungkin tulang Lindong bahkan tidak akan tersisa. Saat Xiaodo yang tegang menyaksikan dengan cemas hari lain berlalu. Namun apa yang membuatnya diam-diam menghela nafas lega adalah bahwa sepanjang hari ini, meskipun Lindong dikelilingi oleh api nirvana, dia tidak mengeluh sama sekali. Sebaliknya dia duduk dengan tenang di tengah api itu, seperti seorang biarawan tua, dan dia tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini Xiaodo melirik api nirvana yang mengamuk itu. Samar-samar dia bisa melihat ada sedikit cahaya kemasan mengalir di kulit sosok yang duduk di dalamnya. Wah, sedikit cahaya kemasan berarti seseorang hampir menguasai tubuh emas nirvana kecil. Ketika melihat kilauan cahaya kemasan itu, kegembiraan muncul di mata Xiaodo sambil bergumam pada dirinya sendiri. Saat Lindong hendak mencapai titik kritis dalam kultivasinya, di langit di atas tempat berkumpul, suara angin yang membelah tiba-tiba bergema. Kemudian seekor binatang besar mengepakkan sayapnya sebelum muncul di atas tempat berkumpul. Sebelum binatang besar itu mencapai tempat berkumpul, dia melambat. Sementara itu di tubuhnya yang besar beberapa sosok berdiri di atasnya saat mereka menatap dingin ke tempat berkumpul di dekatnya. Ada lencana yang cukup familiar di dada orang-orang ini. Lambang itu adalah kekaisaran cahaya suci yang gemilang. Orang-orang ini sebenarnya adalah semua praktisi elit dari kekaisaran cahaya suci. Kekuatan Yuan di dalam gunung hijau bergejolak sementara sebuah lubang hitam besar perlahan berputar. Itu melahap kekuatan Yuan dari tanah. Sementara lubang hitam melahap kekuatan Yuan tanah. Pada saat ini Xiaodo berdiri di udara. Tatapannya terpaku pada api yang menyala. Lindong telah bertahan selama 4 hari penuh di dalam api nirvana ini. Pada awalnya dia melolong kesakitan, tetapi sekarang dia benar-benar terdiam. Lindong tampaknya telah beradaptasi dengan rasa sakit yang tak tertandingi dari api nirvana yang mendera tubuh fisiknya. Sementara api nirvana menyala, Xiaodo dengan jelas dapat merasakan cahaya kemasan di dalam api yang semakin membesar. Rona emas itu sekarang memancarkan rasa tidak bisa dihancurkan. Cahaya keemasan semacam ini merupakan indikator untuk penguasaan tubuh emas nirvana kecil awal. Namun untuk penguasaan awal yang sebenarnya, cahaya keemasan perlu menyatu ke dalam kulit dan bercampur menjadi daging dan tulang, tidak seperti sekarang di mana itu hanya di luar. Jadi masih ada beberapa cara untuk pergi sampai Lindong mencapai tahap penguasaan awal. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya menguasai tubuh emas nirvana kecil. Lindong telah mendorong simbol leluhur yang melahap hingga batasnya sebelum dapat mengumpulkan nirvana ki dalam jumlah seperti itu. Jika itu orang lain, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan sebelum berhasil mengolahnya hanya setitik cahaya kemasan. Bahkan dengan tingkat melahap ini, nirvana ki masih belum cukup. Mata Xiaodo terpaku erat pada Lindong. Matanya sangat tajam dan hanya satu pandangan yang diperlukan untuk mengatakan bahwa Lindong telah mencapai titik yang agak penting dalam pelatihannya. Pada saat ini selama dia memiliki cukup nirvana ki untuk mengembun menjadi api, satu dorongan terakhir adalah semua yang tersisa untuk berhasil memaksa cahaya kemasan ke kulit Lindong. Anak ini terlalu lemah. Output penuh dari simbol leluhur yang melahap hanya bisa mencapai level ini. Sepertinya dia masih membutuhkan bantuan dari luar. Mata Xiaodo menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Segera pil nirvana merah bulat dan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya mendesing keluar. Berkumpul bersama untuk membentuk banjir pil sebelum mengisi ke dalam lubang hitam. Karena sejumlah besar pil nirvana dibebankan, seluruh lubang hitam tampak bergetar. Dengan cepat pilar lampu merah menyala dari nirvana ki terbang keluar. Tampaknya menutupi langit sebelum mengalir ke arah tubuh Lindong. Saat api naik ke udara, cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan. Terima cahaya keemasan, tubuh emas nirvana. Gelombang endulasi yang kuat terus menyebar dari api. Beberapa menit kemudian, teriakan pelan tiba-tiba terdengar dari dalam api. Tepat saat teriakan ini terdengar, cahaya emas yang menusuk tiba-tiba meledak dari api. Cahaya kemasan itu sangat menyilaukan dan kuat, dan bisa terlihat jelas bahwa ratusan mil jauhnya. Kesuksesan.
ucap Xiaodou dengan gembira menyaksikan cahaya kemasan itu. Di ujung bawah cahaya kemasan, itu bisa melihat cahaya kemasan di permukaan sosok di sana mulai secara bertahap mendorong ke dalam. Jelas cahaya kemasan sudah dipaksa masuk ke kulit. Pada saat ini api yang mengamuk meledak. Saat api benar-benar menyebar, memperlihatkan sosok yang duduk diam di atas batu. Angka ini secara alami Lindong. Saat ini tidak ada perubahan yang tidak bisa terlihat dari tubuhnya. Dan bahkan pakaiannya tidak rusak. Seolah-olah api nirvana yang ganas tidak merusaknya. Namun hanya dengan melihat lebih dekat orang yang menemukan bahwa seperti ada seberkas cahaya kemasan yang mengalir di bawah kulitnya. Mata tertutup rapat Lindong juga terbuka pada saat ini. Matanya tampak telah menjadi emas murni. Untungnya cahaya kemasan berangsur-angsur memudar beberapa saat kemudian. Atau jika tidak, sepasang mata ini akan menarik terlalu banyak perhatian. Ketika Lindong berdiri, binatang iblis yang mengeluarkan aura haus darah tiba-tiba keluar dari pegunungan terdekat. Auranya tidak sedikit lebih lemah daripada binatang iblis manapun dari gelombang iblis hari itu. Setelah melihat binatang iblis yang kuat ini menyerangnya, Lindong terkekeh. Tidak ada endulasi Yuan Power di tubuhnya saat ujung kakinya terdorong dari tanah. Udara meledak saat tubuhnya melesat beberapa ratus kaki dalam sekejap sebelum bertemu dengan binatang iblis. Tubuh Lindong hanya skala yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan binatang iblis. Namun dia tidak mundur saat pukulan biasa terbang ke depan. Tidak ada gelombang sama sekali dari pukulan ini. Namun binatang iblis yang bisa menandingi praktisi tahap manifestasi puncak meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan. Dan bahkan daging pun tidak tersisa. Pukulan Lindong langsung menghancurkannya. Kekuatan fisik seperti itu hanya bisa disebut mengerikan. Setelah meledakkan binatang iblis ini dengan satu pukulan, perasaan riang tanpa sadar muncul di hati Lindong saat dia tertawa terbahak-bahak di langit. Pada saat ini potongan nirvana ki yang mendidih mengalir di dalam tubuh Lindong. Namun mereka tidak membuat Lindong sakit sama sekali. Sekarang setelah dia menguasai tubuh emas nirvana kecil, sangat sulit bagi nirvana ki untuk mengancamnya. Tubuh Lindong dengan lembut memutar saat dia merenggangkan otot-ototnya, mengeluarkan gelombang kejut energi yang kuat dalam prosesnya. Meskipun aura Lindong tidak menjadi lebih kuat, kekuatannya telah meningkat secara substansial. Jika dia bertarung melawan Li Sheng lagi, Lindong akan dapat langsung mengubah yang pertama menjadi kabut berdarah dalam waktu kurang dari 3 ronde. Hanya penguasaan awal, apa yang membuat senang? Jika bukan karena aku menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sebelumnya, dan langsung mengubah 10.000 pil nirvana menjadi nirvana ki untuk membantumu, apakah kau akan berhasil seperti sekarang? Ucap Xiaodou sambil terbang melengkungkan bibirnya seperti yang dikatakan. 10.000 pil nirvana? Setelah mendengar ini ekspresi Lindong langsung berubah. Dia buru-buru melihat ke cakar Xiaodou dan benar saja. Dia melihat tas Qiankun miliknya sudah diambil. Segera dia merasakan sakit di hatinya dan wajahnya menjadi hitam. Dia telah bekerja keras begitu lama sebelum bisa mengumpulkan 10.000 pil nirvana. Tetapi sekarang semuanya telah digunakan oleh Xiaodou dalam sekejap. Hei, bocah bau. Kau seharusnya senang karena kau menukar 10.000 pil nirvana dengan tubuh emas nirvana kecil awal. Jangan berikan tatapan itu kepadaku. Ketika melihat wajah Lindong yang menghitam, Xiaodou menghela nafas saat dia memberi nasihat. Mendengar kata-katanya, Lindong terdiam. Dia memiliki perut yang penuh dengan depresi seperti orang kikir. Namun beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Lubang hitam dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi simbol leluhur yang melahap dan masuk ke istana Niwa miliknya. Ayo pergi. Pertama-tama kita akan mengatur ulang diri kita sendiri sebelum menuju Sun City. Karena dia telah mencapai tujuan kultivasi kali ini, Lindong tidak lagi berencana untuk terus tinggal di sini. Lagi pula, dia tidak merasa nyaman meninggalkan trio Moling di titik berkumpul. Segera dia melambai ke Little Flame saat terakhir mengeluarkan geraman rendah sebelum mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang. Xiaodou juga menganggukkan kepalanya sebelum langsung terbang ke jimat batu di telapak tangan Lindong. Yang terakhir memasang Little Flame dan dengan fluid,
Little Flame berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menghilang ke cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak ada halangan dalam perjalanan kembali. Dengan demikian, sekitar 2 jam kemudian titik berkumpul di dataran sekali lagi muncul di garis pandangan Lindong. Duduk di samping Little Flame, Lindong menatap dari jauh titik berkumpul yang tenang sambil mendesah lega. Lindong, ada aura kuat tambahan di kota. 3 dari mereka tidak sedikit lebih lemah dari Li Sheng. Namun saat Lindong menghela nafas lega, suara Xiao Dou tiba-tiba terdengar di benaknya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong berubah sekaligus, sementara tatapannya berkedip. "Hah, kau pasti Lindong yang membunuh Li Sheng, bukan? Kami telah menunggumu selama 2 hari. Jika kau masih tidak muncul, mungkin ketiga temanmu akan membayar lebih dulu dengan nyawa mereka." Sementara tatapan Lindong berkedip, seekor binatang besar tiba-tiba naik ke udara dari titik berkumpul. Beberapa sosok dengan bangga berdiri di atas binatang besar itu saat mereka dengan jahat melihat ke arah Lindong dari jauh. Pada saat yang sama, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergemuruh keluar. Ketika dia mendengar suara ini, ekspresi Lindong perlahan menjadi gelap. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.